masih dalam perjalanan, tapi sudah siap yang mulia. Siap ya. Dua orang saksi. Tapi nggak apa-apa ya, kita mulai dari saksi terlapor dulu ya. Apa-apa ya. Oke, baik. Ini mana lagi yang ini storing. Nah, Balikpapan kita panggil lagi ya. PPK Balikpapan Barat ada? Balikpapan Barat. Aduh ya Allah ini. Selatan. Nggak ada yang terdengar suaranya ini semua ini. PPK Balikpapan Barat, Selatan, Tengah, Timur, Utara, Kota. Ada gangguan semua. Silakan Habib. Sampai kapan sudah hadir kemudian? Iya kan? Tidak mengizinkan karena ini harus apa ini perbicaraan bicara. Memang idealnya harusnya mereka di kantor. Kalau di rumah urusan rumah tangganya nih masuk ke ruang sidang kita ya. Untungnya puasa. Maksudnya ngadepin orang lapar itu lebih sulit daripada ngadepin orang emosi, Bos. Kalau di rumah nggak puasa bisa masuk yang urusan privat. Wah, urusan yang lain lagi, Bos. Terdokumentasi ini. Nah baik, mudah-mudahan ini dengar semua ya. Mungkin begini Pak Suhardi, untuk daerah-daerah yang jauh bisa nggak misalkan PPK-nya memberi kuasa kepada KPU kotanya. Ya, jadi proses pembuktian kita nanti yang Bontang, Kutim kan hari ini Mas. Kan mereka deh ngambil alih. Belum. Iya, besok maksudnya pengambil alihan. Maksudnya kalau yang bisa diberi kuasa nanti KPU-nya yang bertindak menyampaikan apa bukti di kesempatan ini kan. Setelah ini Samarinda. Kalau Samarinda PPK-nya masih bisa memungkinkan untuk datang gitu. Ya. Nah, termasuk nanti jawab jinawa pemeriksaan saksi. Jadi kita nggak mengalami problem hybrid ini karena memang ini mengganggu sekali ternyata. Apa? Ya kalau memang mungkin itu di ya settingnya Pak Soal yang Pasir, PPU, Bontang, Kutim, Beral. Iya. Oke. Nanti biar pakai kuasanya di KPU kota masing-masing lembaga. Ya baik, ini ada yang bisa dengar kami dan berinteraksi nggak untuk PPK Balikpapan Barat, Selatan, Tengah, Timur, Utara, Kota? Utara hadir. Oke, Utara, baik. Utara, silakan. Biar di sini. Ya, Utara kami mau bertanya ini, siapa saksi yang dihadirkan untuk kesempatan hari ini?
Untuk utara PPS Karangjoang untuk TPS 67 dan PPS Batu Ampar untuk TPS 94 pimpinan. Utara PPS Karangjoang dan PPS Batu Ampar. PPS Batu Ampar. Itu yang dihadirkan. Ya, siap pimpinan. Utara ini terlapor 5 ya. Kita urutkan berdasarkan ini ya. Ya. Oke, baik. Sudah siap saksinya? Untuk utara siap pimpinan. Oke. Mana dia? Mana saksinya? Batu Ampar. Atas nama Baderi. Ya. Itu bisa nggak di anu dua muka gitu. Baderi sama-sama Mbak siapa ini? Farika, Karangjoang. Farida, Mbak Faridanya. Farika. Mbak Farisa. Lo di belakangnya Mbak Farisa ini siapa? Ya, Baderi, Batu Ampar. Oh itu dua-duanya sudah Baderi sama Farisa dalam satu tempat itu. Siap pimpinan. Oke, baik. Identitasnya ada? Dikasih lihat dulu kita ya. Nanti disusun bukan identitas KTP, Bos. KTP. Nah. KTP. Nah. Ya. Nanti kita minta ya SK PPS-nya ya disertakan. Kurang close up. Bisa di Farihatur Muadimah. Mudarima. Farihatul Muadimah. Status kawin, Bos. Oke. Iya, Pak. Oh iya. Enggak hubungannya ini langsung. Kemudian Badiri 1981. Nah, nanti ketua PPK Utara ini SK mereka ya sama ini fotokopi KTP masing-masing ya disiapkan. Siap pimpinan. Baik. Sudah siap SK dan kopi KTP. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang ini dua-duanya agama apa? Islam. Agama Islam. Oke, kita sumpah dulu ya sebelum Siap. Bro, itu bro, buku bro. Itu ada yang bisa pegang Quran nggak di sana itu? Untuk Siap pimpinan, disiapkan dulu. ya disiapkan baik-baik. Siap. Ketua. Go. Nah, berdiri sejajar. Berdiri sejajar. Ya. Udah dengar suara. Ya, ikuti kata-kata saya ya. Ini beragama Islam kedua-duanya ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, silakan ya. Ini kita tanya dulu, PPK Balikpapan Utara, kedua saksi ini dihadirkan untuk memberikan keterangan apa? Siap pimpinan. Untuk PPS Batu Ampar memberikan keterangan di TPS 94. Untuk PPS Batuang memberi keterangan untuk TPS 67 Kelurahan Karangjuang. Nah, bisa nggak? Nah, gini dulu ya. Saksi dengan terlapor berada di tempat yang terpisah dulu. Jadi ada biar nggak storing. Satunya di luar kah di mana gitu? Ada beberapa ruangan kan situ. Ya, baik. Nah, ya. Kasih dua wajah Pan Balikpapan Utara sama saksinya. Ya, Balikpapan Utara, Ibu siapa tadi? Bu. Halo. Nah, oke. Siap pimpinan. Oke, Ibu, Pak sudah. Utara atas nama Ibu Kursia. Ya, oke, baik, terima kasih. Saksinya sudah Pan dimunculkan Pan? Hah? Yang saksi wajahnya ditampilkan, coba videonya dibuka. Please, urusan. Nah, kita tanya dulu kepada PPK Balikpapan Utara ini, kedua saksi saya ulangin ya, mau dihadirkan untuk memberikan keterangan apa? Siap pimpinan. Untuk Batu Ampar, untuk TPS 94 Kelurahan Batu Ampar, PPS Karangjuang untuk TPS 67 Kelurahan Karangjuang. 67 Karangjuang. Oke, baik. Nah, tadi saksi PPS Batu Ampar atas nama siapa tadi? Siap pimpinan, atas nama Badiri. Badiri. Iya, siap. Sedangkan PPS Karangjuang atas nama Farikatul Muadimah. Farikatul. Kita panggil Farikatul Muadimah. Muadimah. Oke. Statusnya menikah, Bos. Oke. Oke, sekarang kita berikan kesempatan kepada terlapor dulu untuk bertanya kepada saksinya. Silakan Ibu. Siap pimpinan, bertanya bagaimana, mohon maaf. Oh, kalau kiri saya pandu ya, saya pandu kalau gitu. Baik. Kepada saksi Badiri ya, PPS Batu Ampar TPS 94. Saudara mengetahui kenapa dihadirkan sebagai saksi pada kesempatan pada pagi hari ini? Ya, mengetahui. Untuk apa? Kesaksian apa? Dalam hal apa? Memberi keterangan untuk di TPS 94 Kelurahan Batu Ampar. TPS apa yang terjadi di TPS 94 Kelurahan Batu Ampar? Ya, sepengetahuan saya untuk dalam tujuan saya dipanggil di sini bahwa di TPS 94 ada perbedaan perolehan suara. Ya saya tahu di TPS 94 untuk PAN tertulis teli 3, di jumlah akhir di ujung itu tertulis 2. Okay. Kemudian teman-teman PPK pada saat pleno memperbaiki, menulis sesuai dengan jumlah teli. Ya, sebentar sebelum ke sana. Bapak ini bertugas sebagai apa? PPS. Ketua PPS Kelurahan Batu Ampar. Dilantik saat itu membacakan hasil plano. Oke, dilantik sejak kapan PPS?
Bekerja sebagai anggota PPS sejak kapan? Sejak April 2020, Izin pimpinan tanggal 24 Januari 2023. Sampai dengan Insyaallah berakhir sampai April tahun berapa? 2024. Jadi Bapak 24. PPS Batu Ampar ya. PPS Siap. Batu Ampar, BPS Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara. Bekerja sejak Januari setidaknya 2023 sampai dengan April 2024 ya. Ya. Ya baik. Terus kita lanjut ke tadi ya. Dari tadi saudara sempat menerangkan tentang adanya perbedaan perolehan suara ya pada Partai Amanat Nasional begitu ya. Di TPS 94. Ya. Nah, apa yang saudara ketahui tentang itu? Biasa kami PPS membacakan hasil plano untuk di TPS 94 pemilihan DPR RI untuk di Partai PAN di caleg berapa ya? Caleg 2 ya kalau salah. Itu ada teli 3, tertulis 3. Kemudian angka di ujung jumlahnya 2, hanya 2. Disaksikan oleh para saksi dan Panwascam saat itu didampingi oleh PKD-nya, melihat bahwa ada perbedaan teli dengan angka jumlah. Ya seharusnya menyesuaikan dengan perolehan teli, perolehan suara. Selanjutnya saat itu juga diperbaiki, Pak. Diperbaiki. Saya tanya lagi, apakah itu hanya terjadi pada PAN saja atau juga terjadi pada partai lain? Terdapat di partai lain, tapi saya kurang ingat ini. Itu partai, perolehan suara partai, kalau nggak salah teli 2, tapi di angka hasil itu tertulis angka terbaca 11. Ya semestinya 2. Oke. Terus terhadap ini saya mau tanya, yang pada saat saudara ini hadir dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan gitu ya, PPS ya sebagai anggota PPS. Saat itu saudara bertugas membacakan hasil pemungutan suara, penghitungan suara di tingkat seluruh TPS wilayah Korangjoang ya. Batu Ampar. Ya. Kemudian apakah pada saat saudara membacakan ya hasil penghitungan suara di seluruh TPS Batu Ampar, apakah terdapat perbedaan ya atau keberatan yang diajukan karena perbedaan antara C hasil dengan salinan yang dimiliki oleh partai politik atau saksi partai politik? Saksi tidak ada yang menyatakan keberatan. Saya tanya, apakah ada perbedaan antara C salinan yang dimiliki oleh saksi dengan C hasil yang saudara bacakan? Perbedaan dalam jumlah? Iya. Sepertinya tidak ada, Pak. Itu tadi saudara bilang tertulis PAN itu 2 harus perbedaan teli dengan angka, tapi perolehan jumlah suara itu sama, Pak. Maksudnya gimana?
Kalau dia Ya, ditulis hasil bawahnya Pak, hasil jumlah. enggak, itu perbedaannya itu di dalam apa dokumen C hasilnya kah? Oh, siap. Dokumen C hasil dengan D hasil yang saya lihat sudah di D hasil dibuka, diperbaiki, disesuaikan dengan C hasil. Apa yang tidak sesuai? Apa yang tidak sesuai? Angka Pak, angka jumlah perolehan caleg. Ini oke. Caleg-caleg ini atau saksi partai ini memiliki pegangan nggak sih dalam mengikuti rekap? Ada C salinan Pak. Ya, C salinan. Nah, yang saya tanya, apakah di Batu Ampar yang saudara di pada saat rekap, C salinan yang dipegang oleh saksi partai politik dengan C hasil yang saudara bacakan itu ada perbedaan nggak? Ya, pasti berbeda Pak, karena kan Enggak, saya tanya. ada yang menulis. Saksi saya tanya, yang saudara hadiri pada saat rekap itu terdapat enggak pernyataan saksi partai politik yang menyatakan bahwa salinan yang saya peroleh ini beda dengan yang dibaca oleh berbeda, ada yang menyatakan berbeda. Itu dari tadi yang kita tanya saudara ini. Oke. Ketika terjadi perbedaan itu yang terjadi dalam proses rekap apa yang dilakukan yang saudara ketahui yang pada saat rekap? Mengikuti C hasil plano. Oke, jadi teman-teman melihat bahwa ada ternyata perbedaan dan sama juga kami semua melihat ternyata teli dan jumlah berbeda. Oke. Sehingga saat itu juga diganti mengikuti teli. Mengikuti. Sebanyak 3. Oke. Pak Suardi mungkin di dulu. Baik. Jadi dalam pelaksanaan pleno rekap terhadap perolehan hasil di Batu Ampar, saudara tadi menyatakan memang terdapat ada perbedaan antara C salinan yang dimiliki peserta pemilu dengan C hasil. Kemudian dilakukan proses perbaikan. Bagaimana cara melakukan proses perbaikannya yang saudara ketahui yang dilakukan pada saat rekapitulasi itu? Ya, saya melihat mengetahui dengan melihat teman-teman di layar Sirekap menyesuaikan angka telinya 3, kemudian di layar saya lihat Sirekap ditulis 3. Oke. Kemudian akhirnya sinkron. Nah, terhadap perbedaan-perbedaan itu dicatat nggak ada catatan nggak dalam dokumen rekap sebagai misalkan apa? Kejadian. Saya lihatnya ada Pak. Tidak ada. Oke, baik. Pimpinan. Tapi yang saudara ketahui bahwa terjadi itu. Oke, dilakukan penyesuaian. Nah, kemudian kita berpindah ke Bu Fahri Katul ya. Bu Fahri Katul, PPS Karangjoang. Ya, PPS Karangjoang. PPS Karangjoang. Saya tanya sebagai anggota PPS sejak kapan? 24 Januari 2023 sampai 4 April 2024. Sampai dengan 24 April. 4 April 2024. Oh, jadi saudari bekerja dalam rentang waktu itu ya berdasarkan surat keputusan yang dimiliki. Sebagai anggota PPS Karangjoang. PPS Karangjoang. Nah, apakah saudara sebagai anggota PPS Karangjoang apa tugas pokok fungsi saudari? Tugasnya apa? Ya, Pak. Tugasnya apa sebagai anggota PPS? Di divisi data Karangjoang. Nah,
Enggak, secara keseluruhan. PPS ini ngapain? Menyelenggarakan pemilihan umum. Sebagai penyelenggara. Ya, oke, menyelenggara pemilihan umum. Pemilihan umum kapan kemarin? Ya, pemilihan umum kapan? 14 Februari. Kemudian pelaksanaan pungut hitung rekapitulasinya di tingkat kecamatan. Untuk rekapitulasi tingkat kecamatan di tanggal 17 Februari sampai 29 Februari 2024. Oke, untuk Karangjoang rekapitulasinya di tanggal berapa? Untuk Karangjoang di tanggal 16 Februari. 16 Februari pelaksanaan rekap untuk wilayah Karangjoang. Kemudian saya tanya ini, ya. Mohon maaf Pak, salah untuk Karangjoang tanggal 23 Februari. 23 Februari, ya. 23 Februari Karangjoang rekapnya dilaksanakan. Apa proses rekapnya bagaimana? Dihadiri siapa saja, ya. Kemudian ya, dihadiri oleh para saksi dari partai politik, kemudian dari paslon, kemudian juga dari saksi DPD. Oke, dimulai dari mana proses rekapnya? Dimulai dari perhitungan presiden dan wakil presiden. Kemudian DPR RI, kemudian DPD, kemudian provinsi, dan dilanjut dengan kota. Oke, pada saat pelaksanaan rekap untuk wilayah Karangjoang itu, apakah terdapat ya keadaan-keadaan yang melahirkan keberatan oleh peserta rekap atau saksi dari peserta pemilu? Alhamdulillah tidak ada, hanya ada di satu TPS, yaitu di TPS 67. Kenapa dengan TPS 67? Iya, ada apa dengan TPS 67? Ya, karena KPPS tersebut salah dalam melakukan penghitungan suara. KPPS apa salahnya di mana? 67. Iya, salahnya apa? Ya, jadi KPPS itu menghitung dua suara, Pak. Jadi kalau ada suara partai dan suara calon yang dicoblos, mereka hitungnya dua suara. Ini saya ini biar kita sama-sama clear ini ya. Misalnya satu surat suara, di dalamnya ini maksudnya dicoblos logo partai dengan calon. Ya, itu kemudian dihitung dua. Dihitung dua. Nah, akibatnya apa ketika itu terjadi? Ada perbedaan nggak antara perolehan suara dengan penggunaan surat suara? Surat suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara yang hadir. Maksudnya gimana itu surat suara yang digunakan dan surat suara yang hadir? Pengguna hak pilih, jadi pengguna hak pilihnya lebih banyak. Itu melebihi dari surat suara yang digunakan. Ya. Oke, baik. Nah, terhadap itu peristiwa terjadi di pemungutan apa? Apakah presiden kah? DPR kan ada 5 ini. Yang mungkin itu pasti 4 lah ya. 3 lah ya. DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota yang mungkin keadaan itu terjadi ya. Nah, ada 3
untuk suara yang berubah itu ada 3, yaitu provinsi, kemudian DPR RI dan juga DPR kota. Kota. Oke. Nah, angka itu ada pada partai apa yang tadi terhitung 2? Satu suara dicoblos partai dengan calonnya dihitung 2. Hampir semua partai ketika sudah melakukan penghitungan ulang pada saat rekapitulasi itu berubah, Pak. Enggak, bukan itu saya tanya. Keadaan tadi, logo partai dicoblos, calon dicoblos, kemudian dihitung sebagai 2, itu terjadi pada partai apa? Ada di Partai Demokrat. Partai Demokrat. Ada juga di hampir semua, Pak, bukan hanya di Demokrat saja. Jadi yang itu akhirnya keadaan itu melahirkan apa? Pada saat ketika itu ditemukan, tadi kan ditemukan dalam rekapitulasi jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih itu tidak sama. Apa yang dilakukan? Penghitungan ulang. Siapa yang melakukan penghitungan ulang? KPPS disaksikan oleh seluruh saksi partai, kemudian PKD, kemudian juga Panwas. Nah, penghitungan ulang itu dilakukan di TPS apa aja? Di TPS 67 saja. Oh, cuma TPS 67 ya? Iya. Yang gitu. Satu TPS saja, Pak. 67. Oke, baik. Sudah dilakukan penghitungan ulang, kemudian setelah penghitungan ulang apa? Jadi setelah dilakukan penghitungan ulang, kita mencocokkan dari antara plano dan juga sirekap. Oke. Terus bagaimana dengan yang dimiliki saksi salinannya? Para saksi juga sama merubah sesuai dengan penghitungan ulang yang disaksikan tersebut. Nah, perubahan yang dilakukan saksi itu apa? Ada tanda-tanda khusus kah jika dilakukan perubahan dalam rekap? Kepada Bu PPK nggak usah memberitahu saksi, biar saksi bercerita ya, silakan. Ya, jadi untuk dari saksi tadi ya, Pak ya? Iya. Ya, dari saksi tadi mencocokkan dari hasil penghitungan dan juga dari sirekap. Nah, kemudian yang dimiliki tadi kan diperbaikin, itu diberikan tanda tertentu kah hasil sebagai perbaikan atau apa? Iya, Pak. Apa bentuknya? Dari C hasil. Oke. Apa ditandatangani ulang kah atau dibuat keterangan bahwa C salinan ini sudah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil penghitungan ulang atau apa? Ada, Pak. Masuk dalam kejadian khusus. Oke. Dicatat ya, penghitungan ulang ini kemudian dicatat dalam kejadian khusus. Kejadian khusus. Oke, baik. Saya pindah tadi, saya lupa yang Batu Ampar ini, Pak Badiri. Rekap Batu Ampar itu dilaksanakan tanggal berapa? Hari sebelum Karanjoang. Tanggal 22. Tanggal 22 Februarinya ya. Februari. Oke, itu siang, malam, pagi, dini hari atau apa? Pagi sampai malam. Pagi dari jam? Jeda waktu. Dari jam berapa? Dari jam? Dari jam zuhur. Kita mulai jam 2. Jam 2 sampai dengan? Menjelang maghrib. Maghrib. Nah, oke. Terus untuk yang Bu Fatikatul ini dari jam berapa ini tanggal 23 Februari? Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Pak. Oh, 12 siang.
Oke, baik. Terima kasih. Itu mungkin dari kami. Pelapor ada yang mau digali dari saksi? Baik, terima kasih Ketua Majelis. Kepada saksi ya Batu Ampar di TPS 94. Berarti saksi atas nama Badiri adalah PPS yang menerangkan kejadian di TPS 94 ya Pak ya? Betul. Ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, tolong Pak Badiri gambarkan atau mengingat kembali itu proses rekapitulasinya seperti apa, di mana, di tempatnya itu di mana, di gedung apa? Proses rekapitulasi, ya. Kami dipusatkan di gedung Aula Kelurahan Gunung Samarinda Baru untuk tingkat kecamatan. Itu di kantor kecamatan Pak ya? Bukan. Kantor Aula, kantor Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Iya. Itu dipusatkan di situ untuk Kecamatan Balikpapan Utara. Kecamatan Balikpapan Utara. Dalam aula itu ada, apakah digabung menjadi satu ruang sidang, ruang rapat pleno, atau dibagi per panel Pak? Dibagi panel. Berapa panel Pak? Dalam satu ruangan. Berapa panel? 4 panel. Jadi di hari pertama kami itu 4, bahkan 4. Baik. Dan berakhir 2 panel beriringan dengan arah Joang. Oke. Tiap panel dipimpin oleh berapa PPK Pak? 1 PPK, 1 panel. 1 panel. Selain PPK, siapa lagi yang hadir Pak di dalam panel pleno Bapak itu? Panel rekapitulasi. Iya. Saksi paslon, saksi calon DPD, saksi partai, panwascam, dan bahkan ada PKD-nya. Oke. Tadi Bapak menyebutkan itu dibagi menjadi 4 panel ya? Ya, sempat 4 panel. Ya. Dalam proses rekap untuk Desa Batu Ampar, Kelurahan Batu Ampar, apakah fasilitas misalnya seperti penerangan atau sumber suara itu memadai Pak? Apakah memadai untuk melaksanakan? Bagaimana Pak? Menurut kami memadai, terang untuk penerangan terang. Kalau untuk pengeras suara, karena kami dalam satu ruangan tidak menggunakan pengeras suara. Tidak menggunakan pengeras suara ya Pak? Ya, karena cukup jelas terang untuk secara langsung tanpa menggunakan alat bantu. Tadi Bapak Saksi menyebut, dan pengawas. ya, makasih. Tadi Bapak menyebutkan bahwa proses rekapitulasi tingkat kecamatan ini dalam satu ruangan, walaupun dibagi menjadi 4 panel, betul kan? Apakah 4 panel ini diberikan pembatas Pak? Semacam sekat? Ada sekat triplek, papan triplek ya di ini. Dan untuk Batu Ampar ini terpisah dari panel Karangjoang. Oke. Terpisah. Kalau panel yang lain 3 itu sekat beririsan. Apakah suara di panel sebelah terdengar Pak, di panel Bapak? Ya, terdengar. Terdengar ya, suara di panel sebelah Pak? Betul, terdengar di panelnya Bapak? Betul. Oke, itu terkait dengan situasi rekap ya. Apakah pada saat suara itu
menyeberang ke panel Bapak, suara dari panel lain menyeberang ke panel Bapak, apakah sempat tidak terdengar jelas proses rekapitulasi di panel Bapak? Pengetahuan sepanjang saya membacakan tidak ada yang komplain buat ini. Hanya saja kalau ada yang ribut, ya kita minta agak diredam, dikurangilah volumenya bersuara meneriakkan perolehan suara. Itu sumber suaranya dari panel lain atau dari panelnya Bapak? Yang Bapak minta redam tadi? Minta dikurangi, biasa kadang-kadang jual hari saya minta diturunin lah volumenya. Volume suara siapa Pak? Ya? Volume suara siapa? Suaranya Mbak Siapa? Mbak Rika tadi. Siapa? Saksi. Saksi ya. Ya. Oke. Oke. Tadi Bapak juga menjelaskan soal adanya koreksi ya di TPS 94 itu untuk tele di salinan yang terbilang 2 ternyata telenya 3 ya Pak ya. Betul. Iya. Itu pertama koreksi itu muncul dari siapa Pak? Apa dari Bapak selaku PPS atau saksi atau dari Panwas gitu? Inisiatif untuk melakukan koreksi itu muncul dari siapa? Harus bersamaan melihat. Yang duluan menegur justru kalau salah Panwas Jam. Panwas ya. Panwas Jam. Ya, karena dia lihat langsung di layar. Ada plano hasil plano kami ini lebih dekat dengan tujuan mata Panwas Jam. Oke. Termasuk saya juga membaca, melihat juga. Oh ya. Betul. Baik. Berarti yang berinisiatif untuk melakukan koreksi pertama kali adalah Panwas ya Pak? Disampaikan oleh Panwas ya? Ya, kita semua termasuk saksi saat itu juga bersepakat yang diambil jumlah teli. Jumlah teli. Oke. Kemudian setelah perbaikan terhadap artinya suara yang diupload atau yang diinput ke dalam rekap kecamatan itu berdasarkan teli ya Pak? Betul. Oke. Kemudian bagaimana? Jadi kan begini, setelah kita mengetahui adanya perbedaan bilangan itu di tingkat kecamatan, Pak. Betul. Sementara salinan salinan yang sudah tersebar di saksi itu masih angkanya 2. Betul kan, Pak? Ya, bisa yang tersebar, yang diberikan ke saksi itu angkanya 2 kan? Betul. Nah, bagaimana ini pertanyaan, bagaimana pertanggungjawaban kepada para saksi yang sudah menerima C salinan itu bahwa ternyata terjadi perubahan di tingkat kecamatan yang menjadi suaranya menjadi 3 gitu. Bagaimana cara PPS yang Bapak lakukan ya untuk memberitahu saksi-saksi yang lain bahwa ada perubahan suara dari 2 menjadi 3? Oh, siap. Mempertanggungjawabkan. Kalau mau mempertanggungjawabkan sih kita dalam bentuk mau menyampaikan saja. Dan ini PPS ditugaskan kontesnya membaca hasil plano dari masing-masing TPS. Di saat itu kami menyampaikan melalui pimpinan sidang dipimpin oleh PPK bahwa perbaikan di dalam sirekap nanti akan diberikan kepada masing-masing saksi di pleno tingkat kecamatan nanti dalam bentuk D
hasil saat itu. Berarti pemberitahuan, mohon maaf ya Pak, saya potong. Berarti pemberitahuan terhadap perubahan C hasil ini tidak disampaikan kepada saksi yang menerima C salinan. Disampaikan dalam satu rapat pleno saat itu bahwa ini dilakukan perbaikan dan ditampilkan di layar. Ini yang diperbaiki, Permisi, ini yang diperbaiki, partai dan caleg mana yang diperbaiki gitu. Permisi Pak, yang hadir itu kan di tingkat kecamatan adalah saksi kecamatan Pak, ya kan? Yang mendapat C salinan itu kan saksi di tingkat TPS, betul? Betul. Yang saya tanyakan, apakah perubahan C hasil, kan ini kita merubah C hasil, bilangan terbilangnya diperbaiki nih, ya kan? Iya. Disampaikankah itu ke saksi yang memegang C salinan alias saksi TPS? Dalam saat itu disampaikan di dalam rapat pleno, semua mendengar, saksi, panwascam, bahkan yang menonton saja mendengarkan. Begini Pak. Disampaikan secara tersirat, substansinya kita udah sampaikan bahwa ini ada perbedaan teli dengan angka hasil. Ya. Angka tulisan itu Pak. Betul. Pertanyaan saya, disampaikan atau tidak ke saksi TPS itu aja Pak? Iya, disampaikan. Disampaikan melalui Juga siapa? Disampaikan bagaimana caranya disampaikannya Pak? Kami dengan cara ini menyampaikan bahwa teman-teman saksi, panwasjam, kita tahu sama-sama di depan ini teli dengan angka berbeda. Maka kita akan perbaiki dalam sirekap. Maka operator sirekap disampaikan juga di pimpinan. Ya, oke, kita bisa. Artinya dia cuma menyampaikan dalam forum dan dihadiri oleh peserta forum yang hadir ya. Berarti ya, kepada saksi kecamatan aja Pak ya. Kepada saksi kecamatan. Bukan kepada saksi yang memegang C salinan atau saksi TPS, bukan. Kepada saksi kecamatan, betul kan? Ya, yang hadir pada saat rekap, saksi yang hadir pada saat rekap kecamatan. Pimpinan, saya bicara atas nama saksi PPS. Saat itu pleno di masing-masing kelurahan, masing-masing PPS. Jadi yang dipegang oleh saksi itu adalah C salinan yang dari TPS. Belum di tingkat PPK. Belum di tingkat kecamatan. Baik. Tapi pimpinan di sidang pleno adalah PPK. Seperti itu yang saya ketahui pimpinan. Baik, clear. Pertanyaan terakhir. Terhadap perbaikan ini, perbaikan C hasil yang tadi kan telinya 3 terbilangnya 2, itu dituangkan ke kejadian khusus enggak Pak? Nah ini yang sepertinya tidak. Baik. Karena begitu banyaknya kejadian-kejadian untuk khususnya di saya yang saya ingat di Batu Ampar banyak, bukan hanya itu kejadian di TPS 4, bukan hanya pada terjadi di TPS 94 Partai PAN, ya. TPS 94 tadi juga saya sampaikan ke pimpinan sidang bahwa juga terjadi dalam TPS 94 teli tertulis lagi teli di angka. Nah, gitu. Nah, oke. Menarik. Jadi bukan spesialis khusus terjadi di situ. Menarik ini sebenarnya, fakta ini menarik. Kalau ada kesalahan penulisan seperti itu, bayangan di dalam kepala saya ya, di dalam kepala saya ada kesalahan teknis, kehilafan teknis yang terjadi di lapangan. Pertanyaan saya adalah, ini agak keluar dari, tapi memang sangat berkaitan sebenarnya. Sebelum pemungutan suara tentu ada semacam pelatihan yang diberikan oleh entah PPK atau PPS kepada KPPS. Nah itu dilaksanakannya kapan ya?
Untuk ini kan kesalahannya di PPS nih. PPS mendapatkan pelatihan, KPPS mendapatkan pelatihan dari tingkatan yang lebih tinggi itu kapan? Dan kapan mereka mendapatkan? Oh ya, kita mulai sejak tanggal 26 sampai tanggal 29 Januari. 26. Di berbagai tempat. 26 apa? Ya. Oh, 26 ya. Januari. 2 tempat di Hotel Platinum dan Hotel Grand Cokro Balikpapan. Kami undang semua KPPS. Oke. Satu TPS 7 orang. Satu TPS 7 orang. Itu Ya. berapa TPS Pak yang terindikasi atau dilakukan koreksi karena penulisan teli itu? Persisnya berapa TPS? Kalau enggak ingat, saya persiapkan diri untuk membahas TPS 94. Ya ada beberapa tapi saya lupa berapa persisnya gitu. Bapak berarti dalam tanda kutip atasan dari berapa TPS Pak? Bapak mengelola berapa TPS Pak di Batu Ampar? 98 TPS. 98. Yang mengalami kesalahan tulis menulis ini Bapak nggak tahu persis berapa jumlahnya? Tidak. Tidak tercatat juga dalam suatu dokumen atau riwayat proses pleno di kelurahan. Oke, baik, cukup dari kami. Oh, untuk kedua berarti untuk Karangjuang ya? Karangjuang. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Karangjuang saksi. Ya, tadi ini berarti saksi Karangjuang untuk TPS 6 ya? Farikatul. Nah, 67. 67. Iya, 67. Ibu Faridatul ya? Farihatul, kelebihan D berarti. Ibu tadi menjelaskan bahwa ini lanjutan pertanyaan dari Ketua Majelis. Tadi Ibu menjelaskan bahwa pleno untuk tingkat PPS itu dihadiri oleh saksi-saksi ya? Ya. Selain saksi siapa lagi yang hadir? Panwascam, kemudian ada PKD. Panwascam. Siapa nama Panwascamnya? Panitia Pengawas Kecamatan. Ya, namanya siapa Bu? Siapa? Saya tahu, sampaikan nggak tahu gitu. Oke. Ini kan saya tadi mendapatkan keterangan dari Pak Badiri bahwa yang melaksanakan pelatihan untuk KPPS itu PPS ya Bu ya? Halo, saksi. Jadi begini, tadi Pak Badiri menjelaskan, saya mengambil keterangan dari Pak Badiri, ya kan? Pak Badiri tadi menjelaskan bahwa KPPS mendapatkan pelatihan dari PPS, betul tidak, Pak Badiri? Betul. Ya termasuk PPK. Oke. PPK dan PPS melakukan pelatihan penyelenggaraan pemungutan suara kepada KPPS, betul ya? Betul. PPK dan PPS penyelenggaranya. Oke, baik. Di TPS 67 Karangjuang ini agak unik ya. Karena KPPS-nya menurut keterangan saksi tadi menghitung 2 suara bila mencoblos caleg dan partai. Betul? Iya. Itu
itu apakah sudah disampaikan pada saat pelatihan tentang cara menghitung suara kalau misalnya ada 2 coblosan di partai, di caleg atau di partai atau bahkan 2 caleg, itu apakah sudah disampaikan? Sudah kami sampaikan, tetapi dari KPPS-nya sendiri, dia sepemahamannya dia sendiri, jika ada 2 suara, maka mereka menghitungnya 2 suara, begitu. Bagaimana memastikan bahwa pelatihan yang PPK dan PPS lakukan kepada KPPS ini bisa membekas begitu agar sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan? Bagaimana caranya? Teknis pelatihannya itu seperti apa? Karena hanya 1 TPS saja yang salah cara menghitungnya, dan itu dengan pemahamannya TPS sendiri. Bu, maaf saksi ya, 1 pun yang salah itu ya tetap salah, Bu, mohon maaf. Jadi dari sekian banyak yang dilatih, kalau ada salah ya tetap salah. Nah, saya mau tanya, bagaimana cara memastikan agar KPPS, kan Ibu tadi menyelenggarakan pelatihan nih, diklat segala macam. Ya. Kalau Pak Badiri di hotel kan. Lobet. Maaf, kasih. Halo. Nah, itu bagaimana cara memastikan bahwa KPPS nanti melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara secara benar? Bagaimana memastikannya pada saat pelatihan? Kami ada simulasi penghitungan suara pada saat pelatihan. Oh, berarti ada simulasinya? Ada. Baik. Ya, tadi juga disampaikan penyebab indikasi diketahuinya bahwa KPPS menghitung 2 suara terhadap pencoblosan partai dan caleg, itu kan diketahui dari jumlah surat suara sah yang saya dengar tadi ya, betul tidak? Jaringannya nih. Ya, mohon maaf Pak, bisa diulangi kembali? Ya. Karena terkendala signal. Ya. Tadi indikasi ketahuan atau indikasi diketahuinya ada metode penghitungan suara yang salah, itu diketahui karena ada jumlah surat suara yang berbeda ya? Iya. Itu jumlah surat suara yang sah yang digunakan itu berapa sih sebenarnya? Ya. Berapa jumlah surat suara sah yang digunakan? Jumlah surat suara sah yang digunakan itu untuk RI 204. 204. Sementara jumlah suara partai politik secara akumulasi berapa? 404. 404. Berarti ada pengurangan sekitar 200. Iya. Pengurangan sekitar 200. Lebih begitu. Sekitar 200 suara. Nah, itu dikoreksi dalam pleno kecamatan ya, Bu? Iya, Pak. Dalam pleno kecamatan dan juga disamakan dengan Sirekap. Disamakan dengan Sirekap. Ya. Ada berapa peserta pemilu dalam hal ini partai politik
yang kemudian suaranya disesuaikan dengan jumlah surat suara? Hampir keseluruhan di politik yang tidak ada suaranya. Oke, itu kan hampir keseluruhan ya. Ya. Kalau Partai Demokrat sendiri berapa, Bu? Dari berapa menjadi berapa gitu? Baik, untuk Partai Demokrat sendiri, sebelum penghitungan ulang, suara itu ada 21. Ada 21. Setelah dilakukan penghitungan ulang, ada 12 suara. Ada 12. Ya. Berarti ada penyesuaian 9 suara yang dikurangi ya? Iya, betul. Oke. Itu cara menghitungnya, ada 9 suara yang dikurangi itu bagaimana, Bu? Cara menghitungnya, menetapkan kenapa harus angka 9 gitu. Kenapa bukan 10, 13 misalnya? Ya, karena kita menyesuaikan talinya yang dilakukan secara penghitungan ulang begitu, Pak. Jadi awalnya secara partai di Partai Demokrat itu tertulis 12. Kemudian setelah dilakukan penghitungan ulang, suara partai menjadi 3. Iya, kenapa bisa menjadi 3? Ukurannya apa gitu? Karena membuka surat suara lagi, Pak, untuk melakukan penghitungan ulang tersebut. Berarti membuka surat suara ya, mengecek apakah ini apakah suaranya masuk ke partai atau ke caleg gitu. Betul. Oke. Terus. Untuk kemudian lanjut. Ya, baik, terima kasih. Kemudian dalam perubahan penghitungan ulang tersebut, kami membenarkan dengan memakai pensil di dalam pleno tersebut. Kemudian dicocokkan dengan rekap. Oke. Kalau partai lain ya, partai lain juga mengalami pengurangan ya? Betul. Apakah metodenya yang digunakan itu sama? Berarti buka surat suara, terus dihitung kembali, sama ya? Sama. Oke, baik. Itu ada catatan kejadian khususnya berarti? Ada, Pak. Oke, dari saya cukup. Antum? Baik, izin yang mulia, Ibu Farihatul, tadi untuk di TPS Karangjoang ini kan ada penghitungan ulang ya? Iya. Disaksikan oleh para saksi juga? Disaksikan oleh para saksi. Oke. Izin yang mulia, itu tadi sudah ditanyakan, jadi sudah ada jawaban terkait itu. Ya, baik, ini saya mempertegas kembali ya. Jadi untuk di C hasil, kalau kita lihat itu kan di TPS Karangjoang, TPS 67, ini kan tadinya suara Partai Demokrat ada 21 ya, Bu Farihatul? Betul. Betul, ini 21 ini sebelum dilakukan penghitungan ulang? Betul. Betul, di C hasil. Nah, kalau melihat di C hasilnya sebelum penghitungan ulang dengan D hasilnya ini berbeda, Bu. Iya. Ya, kalau yang setelah penghitungan ulang suara Partai Demokrat jadi berapa? Menjadi 12. Menjadi untuk suara Partai Demokratnya itu ada. Untuk suara partainya menjadi 12. Ya, untuk yang awal sebelum penghitungan itu suara Partai Demokrat 12. Setelah kita melakukan penghitungan ulang, suara partai menjadi 3. Iya. Oke. Kemudian, ya.
Kalau Kemudian- jumlah keseluruhan caleg dan partai sebelum penghitungan 21 untuk Partai Demokrat. Betul. Nah, setelah penghitungan suara partai dan caleg itu menjadi 12. Betul. Di hasil. Nah, ini kan di C hasil yang disebar ke saksi ini yang saksi para dapat, ini kan C hasil bukan salinan. Iya. Ya. Ini yang kami dapat di pencermatan Partai Demokrat, ini C hasil yang belum dilakukan perbaikan penghitungan, Bu. Yang kami dapat ini suaranya masih di 21. Izin pimpinan, di awal sudah dijelaskan kenapa Tidak diizinkan. ada Mohon maaf perbedaan. PPK, saya belum mengizinkan. Iya. Nah, maksud saya seperti ini. Apakah setelah penghitungan itu dilakukan, ada C hasil baru yang diberikan kepada saksi? Utamanya kami selaku bagian daripada saksi Partai Demokrat. Karena yang kami dapatkan ini yang sebelumnya, Bu. Apakah dari Ibu itu melakukan pemberitahuan dengan menyebarkan C hasil yang terbaru atau tidak? Baik, jadi saat penghitungan ulang, kami dan juga para saksi memperbaiki C hasil Betul. dan juga C hasil salinan dan juga sirekap. Iya, itu apakah diberikan ke para saksi juga? Iya, Tapi mengapa berbeda dengan yang di C hasilnya, Ibu ya? karena Partai Demokrat, mohon maaf, karena saksi Partai Demokrat pada saat itu tidak hadir di tempat. Saya konfirmasi sedikit saksi. Berarti memang ada C hasil baru pasca penghitungan suara ulang. Ada, Pak. Ada, dan itu sudah diupload di Sirekap. Nah, untuk Putus. Diulang Bu, putus-putus Bu. Sebentar pimpinan, sebentar. Kami izin boleh buka Maaf, bukti Pak. tidak? Nah, Boleh buka bukti. Buktinya Karangjuang ini. Kan sudah masuk kemarin. Kami mau buka buktinya soal C hasil karena tadi disampaikan ada C hasil baru. Apakah bukti itu yang sudah masuk ke dalam sini atau enggak gitu? baik, mohon maaf, Pak. Iya. Untuk C hasil baru memang tidak ada. Kami memperbaiki di C hasil penghitungan ulang tersebut. Iya, maksud saya C hasil yang baru ini tidak diupload di Sirekap ya? Betul begitu. Untuk hasil penghitungannya memang kami upload untuk hasil penghitungannya itu sudah kami perbaiki di Sirekap. Tapi untuk yang C hasil yang terbaru itu tidak ada, tetapi sudah diperbaiki dalam C hasil salinan para saksi. C hasil salinan para saksi. Betul. Bukan C hasil plano yang baru gitu. Bukan, Pak. Tidak ada C hasil plano yang baru. Oke. C salinan yang diberikan kepada saksi hasil penghitungan suara itu apakah dipegang juga oleh PPK atau saksi sendiri? Saksi Ibu siapa? Ibu Iya, Farihatul? Iya. Iya, para saksi sudah memegang dan Ibu juga pegang ya? Ibu juga pegang ya? iya, Pak. Salinannya diberikan Iya, Pak. kepada PPK. Iya. Kami mohon izin majelis coba dibuka buktinya untuk TPS 67 Karangjoang.
Saksi, kami sudah memeriksa kembali bukti PPK itu dengan kode T berapa, T3 mungkin atau T5 ya. T5 tadi kan saksi mengatakan bahwa yang disebar kembali pasca penghitungan suara ulang itu kepada saksi partai adalah C salinan, betul kan? Nah, kami baru memeriksa. Mohon maaf Pak, tadi yang disebar bukan C salinan, tetapi saat penghitungan ulang itu para saksi memperbaiki langsung di C salinan yang mereka pegang. Oh, dia nggak dan bikin juga salinan baru. Dengan sirekap, begitu. Dia meralat keseksiannya. Salinan baru yang mereka perbaiki. Salinan masing-masing. Jadi ya di C salinan para saksi masing-masing mereka memperbaiki. Bu, yang berwenang mengisi C salinan itu saksi atau KPPS? Secara aturan loh ya. Saksi atau KPPS yang berwenang mengubah isi C salinan? Saat bukan di pleno rekapitulasi yang mengubah saksi. Bukan KPPS ya? Atau bukan PPS? Kan bisa dihadirkan tuh KPPS pada saat ada penghitungan suara ulang. Bukan KPPS ya? Untuk izin pimpinan. Iya. Berarti yang mengubah C salinan masing-masing saksi adalah saksi sendiri. Iya Pak. Oke. Cukup. Terima kasih saksi. Cukup ya? Cukup ya? Oke. Saya luput, mohon maaf. Siapa namanya? Alif ya, kan masih magang kan? Mohon maaf tidak punya hak untuk menyampaikan, hanya mengadvis saja, mensupport saja bicara masalah tentang data, tapi tidak punya hak untuk bertanya kepada saksi. Ya, mohon maaf saya batasin. Oke, terima kasih. Ada mau tambahkan? Ada. Jadi ini terkait dengan kejadian khusus ya, kejadian khusus dari saksi-saksi baik di Karangjuang dan di Pak Badri di Batu Ampar ya. Yang ingin saya tanyakan Bu Farihatul dulu ya. Yang berinisiatif untuk mencatat kejadian khusus itu siapa? Kejadian khusus yang kalian tuangkan menjadi kejadian khusus, ada perubahan dari berapa tadi? Dari 21 ke 12 itu kan ada teli-teli tadi. Itu kejadian khusus itu yang berinisiatif untuk membuat itu siapa? Pimpinan sidang Pak. Pimpinan sidang siapa itu? PPK. Namanya siapa? Bapak Aspar. Bapak Aspar. Oke. Nah, ini berkaitan dengan, ini kan satu kecamatan kan ini, tapi beda kelurahan kan, Pak Badri? Betul.
Ini ke Pak Badri. Pak Badri, kenapa kan dalam satu kecamatan nih, kan itu ada kejadian khusus tuh, walaupun di mana di Kelurahan Karangjuang dia hitung ulang tuh. Di Pak Badri kan tadi cuman berdasarkan teli-teli. Ya. Kenapa tidak menyarankan untuk dicatat kejadian khusus ke PPK? Itu pertanyaan saya ke Pak Badri. Apa alasannya? Ada disarankan, tapi yang bukan yang itu. Iya, tidak. Pimpinan. Ya. Saat itu kondisinya memang udah malam ya untuk 94 ini dan. Ya, saya paham bahwa itu. Ya, sebentar. Ini saya secara pribadi tidak dalam kondisinya saat itu berinisiatif menyarankan membuang. Tapi Kan saya melihat sudah dilakukan perbaikan. Sebentar. Kita sudah agak. Saya bertanya dulu ke Bu Fatul, yang mencatat kejadian khusus itu siapa di form kejadian khusus? PPS atau PPK? Iya, Bapak. Yang mencatat form kejadian khusus itu, yang tadi terjadi perubahan apa segala macam itu teman-teman PPS atau PPK yang mencatatnya? PPK. Nah kan berarti kan ya paham. Kan Pak Badri tinggal menyampaikan ke PPK, ini tolong dicatat di kejadian khusus yang teli-teli tadi berubah. Karena kan ada perubahan 2 jadi 3 kan. Memang saya paham sudah malam, ya kan. Maksud saya gini, dia akan timbul pertanyaan baru kan, itu kan nanti dibagikan ke saksi-saksi, iya kan. Kalau tidak ada tercatat, dia kan ini ada pertanyaan lagi, yang mengganti melaksanakan pengisian data dari C1 hasil itu ke D1 siapa? Yang Anda bilang kan berubah tuh di teli-teli, yang mengganti operator lah PPK atau siapa? Yang Anda lihat di situasi saat itu, malam itu. Kan Anda BPK. Iya kan, Anda kan melihat tuh pada saat ada tadi kan Bapak bilang Panwascam melihat karena dekat dengan tampilan, terus dia mengoreksi teli-teli, terus disampaikan, PPS menyampaikan, saksi tahu semua, lihat, menyampaikan walaupun sudah malam. Terus ketika mengganti itu siapa yang mengganti itu? Dari berapa tadi, di 2 jadi 3 ya? Di bawah ya, 3 itu jadi 2. 3 jadi 2. Itu siapa yang mengganti itu? 2 menjadi 3 gitu. Bapak yang mengganti di aplikasi itu di form D1 atau siapa yang itu pertanyaan? Yang Bapak tahu di pada saat itu? Pimpinan pleno. PPK. Oke. Operatornya. Oh, PPK dengan operatornya ya, yang Bapak saksikan ya. Cuma tidak tercatat di kejadian khusus ya. Tidak. Tapi disaksikan oleh semua orang yang ada di situ. Disaksikan oleh Panwas dan saksi-saksi yang ada. Siap, begitu. Oke, ya, terima kasih. Udah cukup ya. Baik. Oke, untuk Balikpapan Utara. Untuk terlapor Balikpapan Utara, apa masih ada saksi yang mau dihadirkan? Cukup 2 itu yang ada ketua pimpinan. Oke, siap. Terima kasih untuk para saksi dan terlapor PPK Balikpapan Utara. Coba kita lanjut ke Balikpapan Barat. Gimana Balikpapan Barat? Hadir pimpinan. Saya mau konfirmasi Balikpapan Barat, apakah menghadirkan saksi? Balikpapan Barat hadir, saksi dari Balikpapan Barat juga sudah hadir di Zoom. Oke, baik. Silahkan mungkin untuk para saksi Balikpapan Barat bisa bergabung di Zoom atau sudah bergabung? Sudah bergabung ya? Ya, atas nama siapa? Atas nama Rika, Ketua PPS Baru Ulu. Ketua PPS Baru Ulu.
Itu storing, jadi mungkin tidak untuk berdekatan ya, jangan berdekatan, jadi dia tidak terlalu jelas terdengar suaranya kalau berdekatan. Storing dia di sini. Baru Ulu. Ya. Yang mana saksinya ini? Hadir, Pak. Yang mana coba? Ya. Yang satunya di unmute aja, nggak, jangan dikasih buka dua-dua ininya. Volumenya kecilkan yang satu, yang dekatan itu. Volumenya kecilkan. Volumenya kecilkan. Ya, kecuali saksi ya. Oke. Saksi ini sebagai apa? Ketua PPS Baru Ulu, Pak. Ketua PPS Baru Ulu. Oke, Ketua PPS Baru Ulu. Baik. Apakah saudari mengetahui kenapa hari ini dijadikan saksi dalam persidangan adjudikasi ini? Tahu? Tahu ya? Ya. Apa yang saudara ketahui? Oh iya, belum disumpah ya. Dugaan penggelembungan suara. Sebentar. Mohon maaf sebentar. Mungkin sebelum saksi memberikan pernyataannya, kami sumpah dulu ya. Baik. Ya, kami sumpah dulu untuk saksi. Ya. Saksi beragama Islam ya? Iya, Pak, Islam. Oke. Silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan mengatakan yang sebenarnya. Akan mengatakan dengan sebenarnya. Dengan sebenar-benarnya. Ya. Dengan sebenar-benarnya. Iya. Cukup. Ya. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Namanya siapa Ibu? Rika Agustianti. Saya mau lihat identitasnya, bisa Bu? Ada? Boleh. Boleh dilihatkan ke layar KTP-nya? Ada yang mau cek? Dikasih layar besar aja, Mas Pak. Kasih layar besar yang saksi. Ya. Masih dekat lagi, Bu. Bagian nama aja, Ibu Rika ya. Itu saya lihat Ibu Rika ya. Iya, Oke. benar, Pak. Baik, terima kasih. Baik, Ibu. Ibu mengetahui Bu ya, kenapa dijadikan saksi dalam sidang adjudikasi kali ini ya? Iya. Oke. Di TPS berapa Bu yang jadi masalah? Di TPS 16. TPS 16. Berapa TPS Bu? Ya. Satu TPS saja ya? Iya, satu Pak. Dua dan 35 Pak. Oh, dan 35. Oke, baik. Ya. Ibu sebagai ketua PPS pastinya hari ini mengawal rekap di tingkat kecamatan ya? Benar Pak. Oke, baik Bu. Bagaimana proses rekap di kecamatan Bu? Pada saat berjalan rekapitulasi dengan lancar. Terus? Dan kondusif. Apakah ada kejadian khusus Bu pada saat di rekapitulasi khusus di Baru Ulu ini? Ada. Ya, kejadian khusus apa Bu? Yang kejadian khususnya itu Pak, yang di plano tertulis telinya, tapi di salinan tidak tertulis, dan itu dijadikan kejadian khusus dan ditandatangani oleh saksi dan PPK. TPS berapa itu? 16 dan 35. TPS 1 sampai TPS 15 ada kejadian khusus nggak? Ada ya? Oh. TPS 16 gimana tadi TPS 16? TPS 16 nggak ada kejadian khusus Pak. TPS apa? TPS 16 tidak ada kejadian khusus. Oh, tidak ada kejadian khusus.
Tidak ada. Oke. Terus ini kan ada dalil daripada si pelapor yang mengatakan adanya perubahan untuk DPR RI ya, pemilihan DPR RI khusus di Partai PAN. Khusus di Partai PAN. Ya. Nah. Itu gimana, Bu? Gimana, Bu? Kalau untuk di C hasil itu udah sesuai Pak dengan D hasil. Tertulis suara Partai PAN 1, caleg nomor 81, jumlah 2. Sesuai dengan D hasil. Oh, tidak ada perubahan ya? Tidak ada Pak. C hasilnya berapa C hasilnya? C hasil di suara partai 1, caleg nomor 81, jumlah 2. Oke. Jumlah 2. Ya. Yang hadir pada saat direkapitulasi siapa, Bu? Seluruh saksi, PKD, dan pengawas, PPK, semua anggota PPS dan sekretariat. Oke. Ada saksi yang nggak hadir nggak? Ada. Saksi dari partai apa? Partai Buruh, Garuda, dan Gelora. Oke. Kalau Panwascam hadir? Hadir. Siapa yang hadir? Panwascam? Pak Yudo. Yudo. Oke. Bu, mau dalamnya? Ada. Bu, tadi kan Ibu bilang di TPS 16 itu ada perubahan dari 1 ke 2. Ya kan? Nggak ada Pak, nggak ada Pak. Ya, maksudnya kan di kejadian khusus itu yang Ibu tahu apa yang terjadi? Tidak ada, di TPS 16 tidak ada kejadian khusus Pak. Oh, yang TPS 35 ya? Yang mana yang tadi? Yang itu? Yang kejadian khusus di mana tadi yang Ibu jelaskan? TPS 13 dan TPS 16 dan 35 tidak ada kejadian khusus. Untuk Partai PAN sendiri. Yang tadi Ibu bilang ada kejadian khusus itu di mana? Di TPS mana? Di TPS 1 ada, TPS sampai dengan TPS 15 ada. Terus di TPS 18, pokoknya 16 dan 35 itu tidak ada kejadian khusus Pak. Ini ya, ini kan Ibu memberikan kesaksian, ya kan, terkait dengan kejadian di Balikpapan Barat sebagai PPS. Ya. Ibu kan PPS di Baraulu. Benar. Ibu tahu nggak yang dilaporkan terlapor PPK ini terlapor, kenapa sampai Ibu dihadirkan sebagai saksi terkait dengan TPS Ibu di TPS 16? Ada kejadian apa di situ? Ibu kan dihadirkan nih sebagai saksi di PPK. Dihadirkan PPK terlapor, ada kejadian di TPS 16. Terus Ibu dihadirkan sebagai saksi. Apa yang Ibu mau saksikan ke kita gitu loh? C salinan Pak, tidak tertulis. Ya, kan Ibu bilang tadi nggak ada. Nah, pertanyaan saya, kenapa itu tidak dicatat di kejadian khusus? Sementara Ibu jelaskan tadi dari TPS 1 sampai TPS 15 ada kejadian khusus itu loh. Coba Ibu jelaskan ke kita. Ya, gimana itu? Situasi di sana gimana itu yang tadi Ibu bilang berubah di TPS 16? Ada perubahan angka 1 jadi 2 itu? Karena di C hasil itu hasil tidak salah. Jadi di salinan itu cuma diparaf oleh PPK dan ditulis angkanya. Perbaikan. Ya. Oke, perbaikan tapi tidak sempat dicatat di kejadian khusus. Iya Pak. Ya. Tidak dicatat. Ya. Jadi tidak dicatat. Nah, terus emang tidak disuruh catat. Terus Pak?
ketika mengganti kedua itu gimana mekanismenya, teknisnya itu bagaimana? Coba Ibu jelaskan ke kita. Kan ada kesalahan tuh. Kan Ibu bilang tadi ada kesalahan teli-teli tadi itu kan. Di salinan itu kan salah, di salinan bukan di teli, di salinan itu kan salah tuh. Di C salinan dengan cuma tidak tertulis. Tidak tertulis. Nah, kan mau ditulis di D1 tuh. Kan Ibu hadir di Rekap PPK. Coba Ibu jelaskan bagaimana proses menggantinya itu, memperbaikinya itu gimana? Kita mau dengar. Tiba-tiba suara satu ini jadi dua itu bagaimana prosesnya? Ya, coba Ibu jelaskan ke kita. Kan Ibu sebagai saksi nih, dihadirkan. Waktu kejadian itu Ibu hadir nggak kan di Rekap kecamatan itu? Ibu sebagai PPS dari Barak Ulu ini kan hadir di situ, TPS 16 nih. Apa yang terjadi di situ? Coba Ibu jelaskan. Baik Pak, tarik. Bagaimana kejadiannya? Bu, gini Bu, Bu Rika, pada saat rekapitulasi di kecamatan, khusus Kelurahan Baru Ulu, itu yang menjadi rujukannya apa Bu? Yang jadi rujukan, itu buka C plano gak Bu? Iya, buka C hasil kan ditempel Pak. Oke, utus Kelurahan Baru Ulu berapa TPS Bu? 6. Berapa? 56 Pak. 56-nya itu semua buka C plano? Semua Pak ditampilkan planonya. Oh gitu, yang dibacakan itu C hasil salinan atau C hasil plano? C hasil plano. C hasil plano yang dibacakan, seperti itu. C hasil plano itu yang diinput ke Sirekap. Iya benar Pak. Begitu. Oke. Iya. Nah sekarang begini Bu, ketika ternyata ada kekeliruan yang hari ini dimiliki oleh saksi karena salinan C hasilnya itu keliru, itu apa yang Ibu sampaikan kepada teman-teman saksi? Untuk diperbaikin di C salinan. Untuk diperbaiki C salinan. Gitu. Iya, dan menyesuaikan dengan C hasil. Iya benar Pak. Oke, ada dasarnya Bu, menyesuaikan dengan C hasil ada? Sesuai dengan teli yang tertera Pak. Oh sesuai dengan tertera. Kalau norma hukumnya ada Bu, surat edarannya atau juknisnya ada ya? Menyesuaikan dengan C hasil? Ada Pak. Ada ya? Oke, Ya, siap, terima kasih. Oke, silahkan untuk teman-teman pelapor. Baik, terima kasih majelis. Ibu Rika berarti Ketua PPS Iya, Pak. Baru Ulu ya? Iya Pak. Baru Ulu. Hadir Bu pada saat rekapitulasi berarti? Hadir Pak. Di ruangan apa, di gedung apa rekapitulasinya? Di ruang Gormin Pak. Kenapa? Bagaimana? Baru Ulu, Gormi Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat. Oke. Itu terbagi menjadi panel ya Bu? Panel atau? Iya. Panel ya? Panel Pak. Ibu masuk panel berapa? Panel 2. Oh panel 2, baik. Iya. Ya. Panel 2 ini situasinya pada saat rekap gimana Bu? Apa suara dari itu kan dalam satu ruangan ya? Iya kan? Iya benar. Dalam satu ruangan cuman disekat 4. Mungkin ada berapa Tiga, Pak. di sekat 3 ya, panel. di sekat 3. Berarti ada 3 sumber suara di situ kan? Benar Pak. Itu pakai pengeras suara atau tidak Bu? Pakai Pak. Pakai pengeras suara? Iya, masing-masing panel pakai pengeras suara. Apakah sesama panel itu tidak saling terganggu karena ada suara yang nyebrang dari panel Tidak lain? sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya? Benar Pak. Padahal menggunakan pengeras suara begitu? Iya Pak. Oke, baik. Saya mau bertanya, melanjutkan sebenarnya pertanyaan dari majelis pemeriksa. Tadi Ibu menyampaikan bahwa
ada catatan kejadian khusus dari TPS 1 sampai TPS 15. Benar, Pak. Berarti ada 15 catatan kejadian khusus ya? Ya. Itu peristiwanya apa, Bu? Misalnya TPS 1 peristiwanya apa gitu? Sama, Pak. Dia tertulis DC hasil tapi tidak. Mohon maaf, Pak. Taruh sebentar, Pak. Iya, Pak. Bisa diulang, Pak. TPS 1 baru ulu itu sebelumnya mohon izin majelis, mungkin saksi ini lagi bersama PPK atau orang lain ya. Jadi Saya bersama PPS aja, Pak. Nih. Ya. Jadi mohon jadi saksi ini tolong memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahui, bukan di brief atau diberi masukan dari teman-teman di sebelahnya. Jadi saya tanya kembali kan sebagai ketua ini, itu di TPS 1 kejadiannya apa? Kenapa bisa sampai masuk di kejadian khusus? Sebentar Mas ya, izin. Ibu Rika, kalau tidak tahu, kalau lupa Bu ya. Silahkan, jadi nggak usah dalam tekanan Bu atau dalam apa intervensi dari pihak manapun ya. Kalau nggak tahu, tidak tahu, kalau lupa ya, seperti itu. Iya, Pak. Ya silakan. Saya tanya kembali ya, catatan di kejadian khusus untuk TPS 1 apa isinya? Saya kurang tahu, Pak. Lupa dan nggak tahu saya itu, Pak, kejadian khusus TPS tersebut. Oke, dari TPS 1 sampai 15 ada nggak TPS yang Ibu tahu tentang kejadian khususnya? Taunya cuma di TPS 16 ini aja, Pak. Kan tadi TPS 16 nggak ada kejadian khusus, Bu. Kan Ibu menyampaikan itu tadi kan? TPS 16 dan TPS 35 nggak ada kejadian khusus. Yang ada kejadian khusus TPS 1 sampai 15. Saya tanya TPS 1 apa kejadian khususnya, Ibu tidak tahu. Oke. Saya balik pertanyaannya, dari semua TPS 1 sampai 15 ada nggak yang Ibu ingat soal kejadian khusus di situ? Saya lupa, Pak. Yang saya ingat itu cuma TPS 16 dan 35 karena itu yang digugat. Itu kan nggak ada kejadian khususnya, Bu. Ibu nggak tuangkan itu ke dalam kejadian khusus kan? Untuk TPS 16 dan TPS 35. Ada, Pak. Berarti TPS lain ada kejadian khususnya, ada form kejadian khususnya dikeluarkan, dicatat, tapi Ibu tidak tahu isinya. Iya, benar. Karena yang catat juga PPK. Yang catat PPK. Yang bertanda tangan di kejadian khusus itu PPK atau PPS, Bu? PPK dan siapa? Dan saksi juga. Saksi. Dan saksi. PPS tidak tanda tangan. Tidak. PPS tidak diberikan salinannya. Tidak. PPS tidak dibacakan isinya. Tidak, Pak. Tidak dibacakan isinya. Kejadian khusus itu tidak dibacakan kepada PPS isinya. Dibacakan, cuman saya lupa, Pak. Ya. Oke, baik. Nanti belum masih. Oke, tadi saksi menjelaskan bahwa ada C plano ya, yang diperbaiki oleh PPK terus menggunakan paraf. Betul begitu? Nggak ada, Pak, yang diperbaikin salinan. Di plano tidak diperbaikin. Plano tidak diperbaiki. Yang diperbaiki C salinan. Oke. Yang diperbaiki adalah C salinan. C salinan itu kan diberikan kepada saksi kan? Betul? Iya, betul. Berarti PPK, Ibu tadi bilang kan PPK melakukan perbaikan terhadap salinan kan? C salinan, betul kan? Iya. Betul. Ibu, saya tanya kembali. Iya, Pak. Yang PPK
melakukan perbaikan terhadap C salinan, betul? Betul. Betul, dengan membubuhkan paraf. Iya. C salinan yang punya siapa yang diperbaiki oleh PPK? Punya KPU. Punya KPU. Dan saksi. Iya, dan saksi juga, Pak. Berarti PPK memperbaiki semua C salinan saksi? Saksi masing-masing memperbaikin, Pak. Nanti dinonton sendiri mungkin. Tadi Ibu mengatakan, tadi saksi mengatakan PPK ini memperbaiki C salinan, betul kan? C salinan. Iya. C salinan. Iya betul, C salinan kan? Terus saya tanya, berapa C salinan yang PPK perbaiki? Nggak tahu, Pak, lupa. Terus tadi Ibu juga mengatakan saksi nih ya, saksi partai, saksi parpol itu ikut juga memperbaiki C salinan, betul? Iya. C salinannya sendiri? Iya, yang dia pegang. Yang dia pegang ya, bukan PPK yang melakukan perbaikan Bukan. terhadap? Bukan, Pak. Tadi barusan dibilang PPK yang melakukan perbaikan terhadap salinan. Instruksinya dari PPK dan mereka yang memperbaikin sendiri dan diparaf oleh PPK. Berarti PPK memberi paraf terhadap C salinan para saksi? C hasil salinan, ya. Oke. Salinan yang dia punya, Pak, bukan Iya, iya. salinan yang dipegang oleh saksi-saksi. Kan ada salinan yang di PPK, ada salinan yang di saksi-saksi. Kalau yang saya tangkap dari maksudnya itu salinan yang dipegang dia sendiri, tapi yang sudah terbagi di saksi-saksi nggak dia ganti. Itu. Iya. Cuman penjelasannya kan kurang detail ya, membedakan mana C salinan yang dipegang PPK, mana C salinan yang dipegang saksi gitu. Bentar, saya potong. Bu, C salinan itu ada berapa yang Ibu tahu? Itu kan saya tanya tadi. Selain yang PPK dan PPS pegang, selain yang punya KPU. Dipegang masing-masing oleh saksi, Saksi? KPU, PPK, dan PPS. Oh, punya PPS ada sendiri. Dan PKD. Dan Panwas ya. Terus yang Ibu maksud yang diganti-ganti itu yang siapa siapa pegang itu, yang menyesuaikan dengan C hasil plano? Sesuai dengan saksi, Pak. Bukan. Saksi kan pegang sendiri itu. Iya. Nah, yang saya tanya yang Ibu pegang itu, yang tadi Ibu bilang diganti menyesuaikan dengan C hasil, itu yang siapa pegang yang diganti? Nah, KPU. PPK atau punya Ibu PPS yang diganti-ganti sendiri? Pak. Oh, punya PPK ya, cukup. Ya. Punya PPK yang diganti. Iya. Iya. Berarti masing-masing C salinan itu masing-masing mengganti sendiri gitu kan? Iya, Pak. Oke. Kita beralih ke proses koreksinya. Proses koreksinya itu inisiatif, misalnya di TPS 16 ya Bu ya. Di Iya. TPS 16 itu kan koreksinya karena telinya ada 2, betul kan? Telinya 1 partai dan calon 1, jumlah 2. Iya, akumulasinya 2 kan? Ya, yang menemukan pertama kali itu siapa Bu yang melakukan inisiatif koreksi itu? Saksi kah, Panwas kah, PPK kah? Saksi, karena di C salinan tidak tertulis. Saksi dari partai apa? Lupa, Pak. Oke. Kalau di TPS 35 ini kan salinannya 0 nih. Kemudian katanya diperbaiki menjadi 4 untuk partai PAN. Iya, Pak. Di suara partai ada 3, calon 1, jumlahnya 4. Jumlahnya 4. Itu yang melakukan koreksi pertama siapa?
Saksi juga, Pak. Saksi juga. Oke. Terus setelah disampaikan ada koreksi terhadap angka itu, apa yang dilakukan PPS dan PPK waktu itu? Memperbaiki salinan, Pak. Iya, maksudnya memperbaiki salinan itu seperti apa teknisnya? Menulis angka sesuai dengan teli yang ada di plano. Menulis angka sesuai dengan teli yang ada di plano. Ya. Oke. Setelah itu bagaimana? Setelah mengganti tulisan. Itu diparaf oleh PPK. Setelah itu diparaf oleh PPK. Setelah itu dan diinput di Sirekap. Kalau Sirekap kan ngikutin hasil. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Ini enggak terlalu banyak. Ibu di Baru Ulu itu ada berapa TPS, Bu? 56, Pak. 56. Ya. Tiap KPPS punya kewajiban untuk mengupload C hasil ke Sirekap kan, Bu? Iya, benar, Pak. Berarti betul ya? Ada kewajiban itu ya? Oke. Pelaksanaannya seperti apa? Apakah betul-betul 56 C hasil itu diupload ke Sirekap atau kurang dari itu? Ada semuanya berusaha mengupload, tapi kan sistem lagi down, Pak. Oke, sistem lagi down. Downnya itu tanggal berapa? Dari hari itu, Pak. Pas setelah perhitungan, pemungutan. Tanggal 14 sampai 15. Tanggal 15 itu sistemnya down, berarti nggak bisa upload waktu itu ya? Ada beberapa yang bisa, Pak, yang berhasil. Ada beberapa yang berhasil. Kemudian setelah tanggal 15 seperti apa? Apakah ada proses upload lagi atau enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada? Enggak ada kenapa? Instruksinya. Tidak ada karena apa? Karena kan kotaknya udah diangkat, Pak. Udah dikirim ke, tidak ada plano untuk yang difoto. Begini. Kan itu dua hal yang berbeda. Betul bahwa setelah penghitungan suara di TPS, C plano itu masuk ke dalam kotak. Betul ya, kan? Benar. Tapi di satu sisi sebelum itu dimasukkan kan harusnya didokumentasikan oleh